saya mau bertanya gimana caranya ya kita mengelola emosi dengan orang yang selalu beda pendapat dengan kita gitu. Apakah saya tuh harus ngalah gitu supaya udah deh ngalah aja nggak usah dilawan gitu. Apa satu lagi ya kita harus berani aja bicara gitu, tapi nggak menyinggung perasaan dia gitu. Jadi gimana ya itu, Ibu? Ya. Itu aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya langsung Bu Nida langsung ya. Iya Bu, silahkan langsung. Ya, ya baik ya. Bu Syera, ini sebetulnya tergantung Bu Syera. Misalnya Bu Syera ini misalnya sedang ngobrol atau diskusi dan Bu Syera tahu bahwa pendapat Bu Syera ini harus diutarakan. Itu tergantung Bu Syera ya. Hanya memang kalau lawan bicara kita ini ngeyel ya. Iya. Dan memang ya kadang gitu ya, kadang-kadang ya ada ngeyel. Ya. Satu ngeyel, kedua siapa dulu nih yang ngeyel? Suami kah, anak kah, atau temen? Enggak sih, kolega kerja sih dulu, Bu. Kalau kolega kerja itu jauh lebih enak ngadapinnya. Tapi kalau suami dan anak itu butuh lagi ekstra. Ya. Tapi kalau kolega kerja itu sebetulnya ya kita harus punya prinsip juga bahwa saya harus sampaikan apa yang saya tahu. Ya. Namun penyampaiannya tadi karena tadi intinya adalah waktu disampaikan tidak membuat tersinggung, maka sebelum disampaikan manage dulu emosinya naik ke atas. Kadang-kadang gini ya, misalnya kan saya ditanya sama seseorang, tapi yang bertanya itu ngotot gitu ya, dia ngotot misalnya mempertanyakan kita punya referensi, ya, tentu level emosi kan turun ya. Benar. Kita agak marah kan, ya, agak marah. Nah, pada saat kita marah dan menjawab, ya, menjawab pertanyaan itu nanti terasa oleh dia ada getaran marahnya gitu. Benar Bu. Ya, dan lucunya orang ya ada beberapa orang yang sengaja memang mancing-mancing supaya kita marah supaya dia hantam kita lagi. Ada yang begitu kan? Betul. Ada yang begitu. Dia sadar nggak sadar. Nah, kalau kritikus, politisi memang sadar. Tapi kadang-kadang kalau kolega kerja itu nggak sadarnya kenapa? Ego dia. Ya. Benar. Tapi kalau kita bicara di politisi atau kita bicara di persidangan itu memang secara sadar sengaja dipancing itu untuk kita marah kan gitu. Tapi kalau interaksi komunikasi seperti biasa itu dia bawa sadar dia juga nggak mau kalah kan. Nah, untuk itu makanya kita dengan cepat harus identifikasi kita punya emosi. Ya, dengan waktu kita hening sebentar kita bilang ya Allah sebenarnya saya kesel banget sama orang ini ya Allah astagfirullahaladzim. Nah di situ mekanismenya naikkan dulu astagfirullah ya Allah astagfirullah. Ya, kalau perlu kita sambil visualisasikan kita sudah naik tangga di courageous atau di acceptance. Nah barulah kita jawab. Itu nanti ya orang akan satu dia merasa bahwa kita jawab tenang. Dan dia mendapatkan resonansi emosi yang ada di acceptance tadi atau di courageous lah minimal ya kalau kita mau naikkan karena kesel banget ya paling nggak courageous sudah bagus karena kadang-kadang kita suka naikkan jatuhnya di sombong marah kita naikkan sombong ya akhirnya jawabnya Anda nggak tahu ya saya lulusan mana nggak bisa gitu Anda nggak tahu ya saya dulu pernah ngajar di mana, ini bisa begitu. Memang sudah naik, tapi baru sampai sombong, makanya keluarnya sombong jawabnya kan gitu. Nah, apa yang terjadi? Orang bukannya tersentuh, tapi tersinggung. Maka orang itu juga level emosinya dimarah juga kan. Akhirnya kita debat kusir dari marah, sombong, marah, tektok kan. Ya. Akhirnya kita akan cari-cari ya alasan. Makanya kalau kita pada di level anger dan di level pride itu sering mencari alasan. Makanya hening sebentar saja. Sambil kita naikkan level, kita tanya ulang. Maksud Anda? Itu sebetulnya cara, ya sebuah cara saja untuk kita ada kesempatan kita memanage emosi kita. Maksud Anda? Nah di situ kita udah mulai tuh, udah istighfar dalam hati, udah pokoknya terus kalaupun nggak sempat tiup lewat kan nggak sopan juga kita langsung tarik nafas itu, kan nggak sopan juga kan, kita kesel kita nggak sopan juga kan gitu ya. Maka caranya kita membayangkan level kita udah naik sampai courageous, caranya begitu.
Kita berhadapan sama orangnya nih, nggak mungkin kita langsung astagfirullahaladzim, Anda ini kan nggak mungkin juga kan? Kan kurang cantik kan? Nah, caranya adalah menggunakan visualisasi, langsung bayangkan kita udah di level courageous dalam hati. Ya Allah, ya. Naikkan ke semangat ya Allah, naik. Atau kalau nggak sempat ngomong itu naik ya Allah. Atau dalam hati itu ya kita astagfirullah dalam hati. Ya. Kenapa? Karena ya bantuan membayangkan itu kerja otak kanan. Dan karena otak emosi di tengah, dia kena juga oleh otak kanan pembayangan, dia naik dengan otomatis. Luar biasa itu. Visualisasi, bayangkan. Atau ya bisa pertahankan senyum. Walaupun kepaksa, tapi tetap naikkan sudut bibir ke atas. Dua-duanya. Kenapa? Karena nanti hormon dopamin yang ada di pituitary ini, dia akan membanjiri otak emosi tadi. Dan dia otomatis naik level. Ya, pokoknya naikin aja ke atas. Walaupun kesel. Ya, itu memang harus pelatihan itu. Ya, karena kalau enggak bisa miring muka kita. Ya nggak tahu siapa gue. Gitu. Ya, jelek kali kalau kita miring ya. Kurang lebih kayak gitu Bu Syara. Dan memang ini tergantung juga ya hari itu lulus apa enggak kita memanagement emosi. Tapi pun misalnya kita sudah mencoba naik emosi tapi keluarnya juga turunnya di sombong atau marah, ya mungkin orang itu butuh juga dimarahin. Oh, iya. Yang penting usaha dulu. Usaha dulu untuk. Tapi akhirnya keluarnya itu ya sudah ya Allah, saya sudah usaha ya Allah. Tapi keluarnya juga dalam nuansa marah. Barangkali orang itu otaknya harus dimarahin juga. Karena ada kondisi-kondisi tertentu, otak seseorang itu harus di apa namanya ya, di shock terapi gitu. Sama seperti kalau saya pasien-pasien pecandu kami, ada waktu-waktu tertentu saya nggak boleh di level atas, saya harus di level anger. Kenapa? Karena neuron di kepalanya itu dibenturin. Tapi berusaha dulu untuk ya Allah angkat marahku ya Allah, astagfirullah. Berusaha terus istighfar dulu. Iya. Ya, istighfar. Karena itu yang dinilai Allah. Iya. Usahanya yang dinilai Allah bahwa dia ikhtiar untuk naikkan level itu yang dinilai, Insya Allah. Kurang lebih kayak gitu, Bu Syara? Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, sukses Insya Allah ya. Terima kasih Bu. Insya Allah lulus seminggu bisa 5 hari 6 hari ya, 1 hari nggak lulus nggak apa-apa. Amin Bu. Iya, Masya Allah. Ini Bu, sebenarnya pertanyaan yang masuk sudah sangat banyak, jadi mungkin supaya saya mencoba berbuat adil, jadi karena ada YouTube juga, ada Zoom chat juga, ini yang di Zoom chat sudah sangat banyak sekali ini Bu Aisyah.